الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، disyukur kehadirat Allah. Siang ini kula dengan sedaya kita semuanya masih senantiasa mendapatkan curahan nikmat, rahmat, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kula dengan sedaya siang ini mampu melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan amal kita semua ini betul-betul menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul menjadi amalan shalihah maqbulah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kula wasiat datang semua jamaah, wabil khusus datang aku yang berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biimtithali awamirillah, dengan cara melaksanakan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajibtinabun nawahi, menjauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua hal ini merupakan jenis seorang mampu melaksanakan dengan baik, imtithalu awamirillah wajibtinabun nawahi,
maka lo panjenengan sedaya akan digolongkan oleh Allah minal muttaqin, digolongkan oleh Allah, digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat zaman-zaman waktu masa-masa kula panjenengan sedaya masih kecil, betapa kita melihat masyarakat saat itu sangat menghormati, sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Pada saat itu ada urusan apapun masyarakat saat itu, maka yang dirujuk adalah ulama, yang dirujuk adalah orang-orang yang berilmu. Mau menikahkan anaknya dia harus datang ke kiai, mau bangun rumah dia datang ke kiai, hatta sampai mau potong ayam. Masyarakat saat itu datang kepada ulama untuk apa? Untuk meminta nasihat. Kira-kira yang akan dilakukan ini betul-betul menurut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa tidak? Saat itu kita sangat jelas ingat masyarakat yang sangat menghormati, sangat memuliakan ulama-ulama. Pada hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak kita temui betapa masyarakat saat ini banyak sekali yang merendahkan orang-orang yang berilmu, banyak sekali masyarakat yang tidak memuliakan orang-orang yang berilmu, dan ini bahaya, sangat berbahaya. Apa kata Rasulullah SAW tentang hal ini? Rasulullah SAW bawakan satu hadis berkenaan dengan ulama. Sayati zaman ala ummati, kata Rasulullah, besok akan datang satu masa yang akan menimpa umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku akan lari dari ulama, umatku tidak menghormati ulama, umatku tidak memuliakan ulama, umatku menganggap rendah ulama. Masa itu telah hadir di zaman ini, di mana orang-orang banyak sekali yang merendahkan ulama, banyak sekali yang tidak menghormati dan memuliakan ulama, dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Akan datang satu masa yang menimpa umatku, di mana umatku tidak akan lari dari para ulama. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, apa akan lanjutkan sabda Rasulullah SAW? Taryahumullahu bisalasin baliyah. Kalau sudah masyarakat tidak mau ulama, menganggap rendah ulama, tidak menghormati ulama, maka Allah akan memberikan cobaan bisalasin baliyah dengan 3 cobaan. Apa cobaan yang diberikan Allah ketika masyarakat
mencari nafkah. Sungguh saya percaya yang panjenengan cari tidak banyaknya penghasilan, tapi keberkahan dari penghasilan. Boleh jadi orang banyak penghasilan, tapi kalau penghasilan yang tidak berkah, maka itu tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Sungguh hakikatnya rezeki yang kita cari adalah keberkahan. Ketika rezeki ini berkah, maka kehidupan kita, kehidupan keluarga kita akan semakin baik dan terus menjadi semakin baik karena rezeki yang kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau ada masyarakat yang sudah merendahkan ulama, bahkan menghina ulama, Rasulullah sudah memfasirkan kepada kita akan dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki sudah dicabut oleh Allah, kalau keberkahan rezeki sudah dicabut oleh Allah, maka jangan berharap pada diri kita akan menjadi semakin bertambah baik. Jangan berharap keluarga kita akan menjadi semakin bertambah baik. Yang ada, diri kita semakin rusak, keluarga kita semakin berantakan, sebab rezeki yang kita terima dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara tidak menghargai orang lain, gara-gara tidak menghormati dan memuliakan orang lain. Kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masyarakat sudah merendahkan ulama, tidak menghormati dan memuliakan ulama, maka yang kedua kata Rasulullah, cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada masyarakat tersebut adalah wa yusallituna alaihim sultanan dhalima. Allah akan menguasakan seorang pemimpin, Allah akan menaruh seorang pemimpin yang pemimpin itu wataknya zalim. Ma'ana zalim wada'u syai'in bi ghairi mahalli. Pemimpin yang zalim tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin yang zalim akan mementingkan keluarga, tidak menghiraukan masyarakat sama sekali. Bagaimana kesejahteraan rakyatnya, bagaimana kehidupan rakyatnya. Ini sudah diwaspadai oleh Rasulullah. Jika ada masyarakat yang meremehkan dan tidak menghormati ulama, maka yang terjadi adalah Allah akan berikan cobaan kepada masyarakat tersebut. Yang kedua kata Rasulullah, akan diberikan masyarakat tersebut seorang pemimpin yang zalim. Terus tidak ada pemimpin yang zalim yang memimpin ulama dengan sedaya itu mutlak bukan karena kesalahan mereka, tapi sebab akar masalahnya adalah karena masyarakat sudah merendahkan, tidak menghormati dan memuliakan para ulama. Alhamdulillah. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi apa yang dinasihatkan ulama, merendahkan ulama, apa kata Rasulullah, Allah akan memberikan cobaan yang ketiga. Berupa apa? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang seperti ini akan keluar dari dunia, maknanya mati bighairi iman, dengan tidak membawa iman di dalam hati. Bagaimana coba ketika Allah dengan sedaya meninggal
meninggal dunia kapan hadir kepada Allah dalam keadaan tidak membawa iman. Bagaimana nasib kita nanti akhirat? Padahal jelas-jelas kalau dengan sesuai memahami hakikatul hayat, hakikatnya kehidupan itu adalah ketika kita nanti hidup di alam akhirat. Tapi ketika kita di akhirat meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, jelas Allah akan taruh kita di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kula mendengar Islam. Mengingat-ingat lagi masa-masa kecil kula mendengar sedaya beserta orang tua kita masing-masing. Sungguh beliau mengajarkan kita untuk hormat kepada ulama. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memuliakan ulama. Apapun yang kita akan lakukan, selalu kita nasihat kepada ulama, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari garis apa yang diajarkan oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terakhir, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya beliau dakwah man 'azama al-ulama 'azama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau mengagungkan ulama, yang mau memuliakan ulama, yang mau menghormati ulama, 'azama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman ahadal ulama, kalau ada orang merendahkan ulama, tidak menganggap ulama, dilecehkannya ulama, apa yang terjadi? Ahadallahu Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut pasti akan direndahkan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kalian dengan sedikit khutbah yang saya berikan ini sakit angan-angan bisa berpikir kembali bahwa pulau kalian tidak bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan itu dengan keputusan kita sendiri, menurut akal kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Sesungguhnya agama mengatur kehidupan pulau kalian dari mulai awal sampai akhir diatur oleh agama, dan agama bukan akal manusia. Agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah turun kepada para sahabat turun kepada para tabi'in turun kepada tabi'in ila yaumina hadza, sampai kepada hari ini ulah panjenengan sedaya hatta taqum as-saah, sampai nanti kiamat. Yang namanya ajaran agama itu bukan akal manusia, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka agama adalah riwayat, dan yang tahu riwayat agama adalah para ulama. Sehingga ulama sesuai, kalau mau melakukan apapun, tiru orang tua kita, datang ke ulama, minta nasihat bagaimana ini menurut agama. Jangan diakal, sungguh itu akan keliru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan kalau kalian sesuai dan semua orang kita serta semua anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang takdir kepada ulama, memuliakan ulama, menghormati ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal
لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من آية والذكر الحكيم. قل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا من أمور دنيانا وآخرتنا مع فضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب الرحمة، أبواب النعمة، أبواب الرزق، أبواب العلم، أبواب جنتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى